Ini kan yang dilaporin di Jepanda, tapi ini terkait pengancaman. Apakah di Jepanda sendiri yang mengancam atau gimana? Yes. Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Bang Cik, ini bang. Ya, Joni. Oke, kamera on. Bang Dut turun. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja sih? Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya mungkin kronologi dulu Mbak, supaya itu Mbak clear Mbak, dengan simpang siur Mbak. Ya, kronologi seperti apa Kak? Kronologinya, oke, kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Berapa orang sih yang ngancam? Apa bentuk ancamannya? Berapa orang yang mengancam? Ada 500 orang ya di dalam grup itu. Cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan Kak kejadian ancamannya Kak? Bulan Juli, 21 Juli. Berarti hanya satu orang doang Kak yang di Satu orang aja Kak untuk lapornya. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Tapi yang terlapornya siapa sih? Terlapornya apa juga Kak? Iya, terlapornya yang kalian udah tahu itulah. Pengakuan dari pengakuan si itu gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Bayar, tapi dari Brevi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Panda. Bayar sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana Mbak? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Supportnya musik apa Kak? Klarifikasi berapa jumlah pertanyaan tadi yang disampaikan? Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Dan memang ada saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Kak, ini Support dari Kak Berarti sudah apa Kak? Mungkin supportnya dari Kak Berarti mungkin. Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Mungkin setelah kelahiran ini mungkin seperti apa Kak? Mungkin setelah kelahiran ini mungkin dari Kak Berarti mungkin akan ngasih support seperti apa kan dia mau ngasih tanggung jawab ya seperti apa? Ya bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Saksinya dari kalangan artis juga Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Berarti ancamannya itu ada di dalam grup fanbase itu Kak? Ya. Kak, ini kan banyak yang ada juga yang dukung kamu, ada yang ngehujat kamu juga, mungkin tanggapannya seperti apa gitu? Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tapi Natalia dalam pemeriksaan untuk memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan ke penyidik bukti-buktinya? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Yang dilaporkan ini satu orang atau ada kemungkinan? Satu orang. Kak, sebenarnya ini kan bentuk kamu untuk meminta perlindungan hukum juga kan, bisa dibilang.
perlindungan dari kami juga. Dan apakah DJ Panda akan bertanggung jawab ke depannya sih untuk Masih berharap dan juga Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Tapi mengingat dia akan menjadi calon bapak dari anak-anak kamu, memberikan dampak psikologis ke anak kamu dan Oh pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu, kedepannya nanti bisa aku pikirin lagi. Next kalau misalnya dia mau ngambil peran mungkin Oh itu aku belum bisa pikirin. Mbak Ed, video parodi dari Natalie ini seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natalie, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang Kak Natalie ada itikat baik minta maaf pasti aku maafin, karena kan ngelihat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak juga, dia pernah ya dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada Sampai di sendiri udah ada ketemuan? Belum. Komunikasi terakhirnya gimana tuh? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan, jadi nggak ketemu. Mbak Eri izin menegaskan tapi terlapor dalam hal ini DJ Panda. Yes. Untuk kondisi janin sendiri harus seperti apa Mbak? Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan, karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi, jadi ya itu aja sih. Jadi banyak yang bilang kalau nggak begitu kelihatan Kak. 8 Agustus. Mungkin dari Mas Brevi mungkin Kak. Aku nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Banyak yang bilang kalau kakak akan siap menikahi. Alasannya mungkin belum buka aja kan, mungkin nanti. Sudah ada komentar menyarankan itu kan Udah. Kan habis libur ya. Akan menikahi kakak. ini kan yang dilaporin DJ Panda. Tapi ini terkait pengancaman. Apakah DJ Panda sendiri yang mengancam atau Yes. gimana? Penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia. Terus reaksi orang tua gitu? Reaksi orang tua ya support. Dari kamu melakukan pelaporan ini untuk merasa takut kamu akan Ya, ya. Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama. Ternyata asal-asalnya dari grup itu. Gitu. Enggak ada tujuan lain. Dan Mas Brevi Trauma ya. Mas Brevi siap menikahi kakak kalau Oh itu tanyanya ke Brevi. Kasihan. Makasih ya. Kasihan lagi. Udah kasihan Jamil.